itu keadaan saya tahun 70 waktu di Sungai Mahakam sana ya. Kemudian saya diajak ke Jakarta sama orang tua saya. Terus Itu usia berapa tuh Pak tahun 70? 70 saya itu ditaruh di sana tahun 70, it was 13 tahun ya. 13 tahun usia. 13 tahun. Sebelumnya saya sempat ikut sekolah di Jakarta, tetapi karena orang tua asal di sana, ya kita kembali lagi ke Samarinda. Di Jakarta juga saya sempat jadi, ya sebenarnya bukan pedagang, tetapi memang disuruh sekolah sama orang tua, tetapi karena teman saya, ibunya mempunyai usaha, saya ikut nyambi untuk dapat uang jajan tanpa sepengetahuan orang tua saya. Akhirnya saya berdagang di Istiqlal, itu waktu umur 10 tahun. Saya ke sana, nah, terus 13 tahun dibawa sama orang tua saya kembali ke kampung. Ya, kita kembali lagi ke kampung kita lagi karena mancing ikan lagi di sana ya. Kita harus siap dengan keadaan dan kalau buat saat itu AC sesuatu yang mewah. Buah-buahan jeruk atau leci sesuatu yang mewah dan kami tidak pernah itu. Kami biasa buah utan yang kalau sekarang mungkin udah masuk kota paling matoa yang kayak rambutan irian itu buah utan paling mewah. Nah, kalau durian itu buat kami kalau beli satu perahu paling 5.000 perak waktu itu. Satu perahu ratusan biji, murah sekali dulu durian. Karena nggak ada yang makan, dibuang, paling dikasih buat makan babi. Babi hutan semua yang makanin. Nah, 5.000 tuh satu perahu, satu sampan gitu ya Pak? Iya, bisa 200 buah. 200 gitu. buah. Iya, jadi itu kalau hutan buah hutan itu ya durian, matoa. Nah, durian waktu itu di kota mahal, di sana mah nggak ada harganya. Jadi kalau beli satu perahu gitu. Kalau saya jadi Pak Yusuf dulu, saya sombongnya makan durian sambil saya post di Instagram. Ini 5.000 satu perahu. Duriannya enak sekali karena durian jatuhan. Hutan ya Pak? Jatuhan, dia langsung jatuh semua itu dikumpulin. Kalau nggak dimakan babi. Ya, terus daripada dimakan babi dijual, akhirnya makan saya gitu. 5.000 itu satu perahu ya, luar biasa sekali. Terus Pak, lalu kembali lagi ke Jakarta. Setelah dibawa pulang tanggal umur 13 itu ya? Iya, saya kembali ke Jakarta, ya saya cuman akhirnya nongkrong di Jakarta di daerah Pasar Baru. Kemudian saya kalau lewat di Pasar Baru, saya ada satu toko buku Tropen di sana namanya itu. Saya akhirnya numpang baca buku. Jadi kalau itu saya suka lihat baca buku, nggak bisa beli, nggak mampu beli, cuman baca, kemudian udah taruh lagi pulang. Dan sekarang juga mungkin di toko-toko buku lain kayak Gramedia pun juga masih bisa kalau mau baca setempat gitu ya. Jadi di tendang-tendang sama satpam sedikit. Yes, gusur-gusur. Nah, waktu zaman itu ya kita juga begitu juga, cuman dulu belum banyak satpam lah. Iya, belum ada. Dan buat saya baca buku, saya nggak baca buku aljabar, baca ilmu bumi, enggak lah, saya enggak. Saya cuman baca buku di situ. Bagaimana caranya menjadi orang sukses. Saya juga nggak ngerti kenapa saya kepengen sukses dari kecil. Saya melihat orang, saya punya mimpi dan saya punya ambisi. Jadi saya baca semua. Ternyata di sana mengajari banyak soal kejujuran, tepat janji dan tepat waktu, apa segala macam. Nah, ini yang membuat saya mencoba mengikuti. Perlahan tapi pasti, coba saya terapkan dalam kehidupan saya. Ya, terus mulai berkembang dan setelah saya masuk Islam tahun 81 dan saya juga ini masuk Islam karena hidayah gerak Allah semua. Nah, sejak saya masuk Islam itu, believe it or not, karir, rezeki semua berjalan dengan baik, lancar. Walaupun ada sandungan-sandungan, tetapi alhamdulillah ini bisa terselesaikan. Jadi saya kalau pas ada sandungan-sandungan, ya saya karena dulu belum bisa ngaji, belum bisa baca-baca, saya baca Al-Fatihah yang saya tahu aja, baca beratus kali, beribu kali. Alhamdulillah semuanya sampai hari ini bagus semua. Jadi ketika kehidupan Bapak mengalami sandungan gitu, karena cuma bisa Al-Fatihah, jadi itu yang dibaca berulang-ulang. Al-Fatihah, betul. Dan mungkin sedikit kita harus kayaknya kalau kedatangan Pak Yusuf Hamka itu nggak afdol kalau kita nggak membicarakan bagaimana beliau bisa bertemu dengan Buya Hamka sampai dengan kalau saya baca cerita Bapak, saya kutip dari media online disampaikan bahwa
waktu itu Bapak menyampaikan pada Buya Hamka, oh saya kayaknya mau masuk Islam nih, cuma masih nanti. Dan beliau bilang, oh nggak bisa, kalau mau sekarang. Begitu ya Pak, bisa diceritakan nggak Pak? Jadi sebelumnya saya melihat satu majalah bahwa ada satu orang Tionghoa masuk Islam. Saya juga kepengen masuk Islam, tapi saya nggak tahu jalannya bagaimana. Begitu saya baca majalah itu, saya coba datangi Al-Azhar. Saya datangi Al-Azhar, saya ketemu dengan sekretaris Al-Azhar, yaitu Ustadz Zaini. Lalu Ustadz Zaini membawa saya ke sebelah Al-Azhar di Jalan Sisingamangaraja, ke rumah di Jalan Raden Patak 3 nomor 1. Saya tanya, rumah siapa? Ini rumah ketua Al-Azhar, yaitu Buya Hamka. Oh iya, saya bilang ini orang hebat, masa mau ketemuin saya? Iya, nggak apa-apa, ini karena setiap orang yang mau masuk Islam harus lapor ke Buya Hamka. Oke, ketemu Buya, terus Buya tanya, kenapa nak? Saya bilang, saya mau masuk Islam. Oh ya, tunggu sebentar. Terus beliau pakai baju rapi, langsung siap, kamu masuk Islam sekarang. Lah, saya bilang saya belum bisa. Nanti dulu, saya harus belajar. Dia tanya, belajar apa? Ya baca-baca. Oh itu cukup 2 kalimat syahadat. Saya bilang saya pelajarin dulu ya Bu ya. Besok saya kembali lagi. Oh nggak bisa, kamu harus hari ini. Loh kenapa begini? Kok maksa ya Bu ya? Saya bilang gitu. Lalu Bu ya bilang gini, nah bukan saya maksa. Ini tanggung jawab saya. Kalau kamu sudah niat dan kamu harus laksanakan. Di Islam itu begitu. Sebab kalau tidak, begitu kamu pulang, besok pagi kamu belum kembali, kamu dapat musibah, kamu meninggal, dan sebagai meninggal non-muslim, meninggal kafir, dosanya di Buya katanya. Oh, saya bilang realistis juga, tapi saya bilang saya kan belum bisa, udah ikutin saya. Nah, akhirnya dia suruh ikutin, kita baca 2 kalimat syahadat, terus langsung beliau bilang, oke, kamu jadi muslim. Saya kaget juga, oh cepat prosesnya ya. Dan saya kasih tugas kamu, tolong berdakwah di kalangan teman-teman Tionghoa, ajak mereka kembali ke agama leluhur mereka. Saya bilang maksudnya itu pertama beliau kepada Pak Yusuf ketika sudah menjadi mualaf ya. Iya. Dan belum dikasih nama Hamka. Belum ya. Belum. Jadi dia bilang kamu harus bawa teman-teman Tionghoamu kembali ke agama leluhur mereka. Saya bilang, kenapa? Itu agama leluhur mereka sebenarnya Islam dulu. Sebelum komunis masuk di Cina itu memegang kekuasaan, itu banyak orang-orang Cina yang Muslim. Itu terutama di Xinjiang, di Uighur itu Muslim semua. Tetapi diberangus waktu komunis masuk di sana, jadi mereka dibuat tidak ada agama. Nah, jadi dia bilang, kamu harus tahu bahwa di hadis Nabi ada, kalau nggak salah, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Kenapa ada begitu? Karena Rasulullah sudah pergi ke negeri Cina sebelum berkeliling dunia kemana-mana gitu. Dan Islam belum tersebar di mana-mana, makanya ada di hadisnya tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Jadi dia bilang kembali ke agama leluhur, yaitu agama Islam.